Baik, di bagian kedua ini yang kita akan bahas itu adalah tentang tabulasi atau contoh tabs. Ya, contoh tabs di sini untuk tabulasi ini sebenarnya banyak sekali orang yang tidak menggunakan tabulasi. Jadi tabulasi itu erat kaitannya dengan tombol tab yang ada di keyboard. Nah, untuk tabulasi itu sendiri kita bisa memasangnya di mister bagian atas atau di ruler bagian atas di bagian putihnya. Oke, contohnya seperti ini. Kalau saya klik di 6, maka otomatis akan terpasang satu tabulasi berbentuk huruf L seperti ini. Nah, apa sih yang membedakan tabulasi dengan fungsi-fungsi yang lainnya? Nah, untuk tabulasi itu, pada saat kita menekan tombol tab tanpa memasang tabulasi, maka kursornya itu hanya ada pada di bagian sini. Nah, kalau saya memasang tabulasi, contohnya misalkan di sini, pada saat saya tekan tab satu kali, maka otomatis kursornya akan berpindah yang tadinya di sini itu langsung berpindah ke bagian sini. Nah, apabila tabulasinya saya geser ke kiri, maka otomatis kursornya akan ikut sesuai dengan tabulasi tersebut. Jadi istilahnya tabulasi itu kayak patokan ya. Jadi istilahnya tabulasi itu kayak patokan di mana kursornya itu harus berhenti. Dan apabila kursor berhenti, maka di situ tempat kita untuk mengetik. Oke, sebagai contoh, langsung saja kita masuk ke materinya. Di sini saya ketik contoh tabs atau tabulasi. Oke, kita ketik dulu judulnya. Daftar penjualan buku. Oke. Sini untuk judul buku itu kan kalau kita perhatikan itu judul buku ada di sebelah sini, kode ada di sini, pengarang ada di sini, dan harga ada di sini posisinya. Jadi kalau kita menggunakan tombol tab, ya misalkan judul buku, kita tab lagi. Ini 2 kali tab ya supaya kodenya itu bisa agak jauh dari judul bukunya. Nah, itu sebenarnya kebanyakan orang pakai begitu, tapi untuk tabulasi ini lebih simpel lagi. Nah, ini saya pasang tabulasi di sini, dan kalau kita lihat tabulasinya berbentuk L ya. Nah, di sini kalau kita mau mengganti tabulasinya di kotak tabs di sebelah kiri, di sini tulisannya left tab. Apapun yang muncul di sini, sebanyak apapun yang kita klik di ruler bagian atas, maka itu ya akan keluar di sini. Untuk tabulasinya sendiri itu sebenarnya ada 3 ya yang sering kita gunakan. Jadi ada left tab, itu tabulasi rata kiri, fungsinya 11-12 sama rata kiri ya. Nah, kalau saya klik, maka huruf L berubah menjadi huruf T terbalik atau tiangnya itu ada di tengah. Itu namanya center tab atau tabulasi rata tengah. Sama ya dengan rata tengah, cuman dia tabulasi, bukan untuk perataan teks paragraf. Kemudian saya klik lagi tiangnya di sebelah kanan atau huruf L kebalik. Ini fungsinya sama untuk rata kanan, jadi kita rubahnya di sini. Nah, untuk kode, kalau kita perhatikan kode ini sebelah kiri dan sebelah kanannya dia tidak rata, persis sama seperti rata tengah ya, yang sudah kita pelajari di bagian pertama. Oke, kita ganti tab stopnya menjadi rata tengah, saya letakkan di 6 dan 10 untuk kode dan pengarang. Dan harga itu sebelah kanannya rata, sebelah kirinya dia tidak rata. Kita ganti menjadi tab stop rata kanan, kita taruh di 14, dan semuanya sudah selesai, sudah terbuat tabulasinya. Sekarang kita ketik, kita tab 1 kali, maka dia akan pindah ke tabulasi yang pertama. Kita ketik judul buku, kita tab lagi yang kedua, kita ketik kode, tab lagi pengarang, dan tab lagi harga. Oke. Nah, pada saat kita enter, maka otomatis tabulasi yang ada di atas ini itu akan berpindah atau akan tercopy di bagian pada saat kita enter atau di paragraf baru yang telah kita enter. Nah, ini tinggal langsung saja kita tab, kita ketik belajar Windows XP. Sini kodenya, sini Bagas, sini 100.000. Kita enter lagi, tercopy lagi tab stop yang di atas, Flash MX Prof. Kita tab lagi 0521, tab lagi Chandra, tab lagi 36500, tab lagi belajar Excel,
030-901 Zul Henry 800. Oke. Jadi seperti ini kurang lebih. Nah, ini kan ada sedikit yang mau digeser ya, karena terlalu rapat judul buku dan kodenya itu terlalu rapat. Nah, untuk menggesernya itu saya sarankan kalian harus blok ke 4 baris tersebut. Kemudian tab stopnya kalian pindahkan entah ke tab stop yang sebelah kiri ataupun yang di tengah, terserah. Saya sarankan di blok karena kalau kalian tidak memblok keempat-empatnya dan kalian langsung geser tabulasinya, maka otomatis yang akan berpindah hanya di baris di mana tempat kalian menggeser tabulasinya. Di sini saya letakkan kursor di bagian kedua, maka yang berpindah hanya di baris kedua ini tabulasinya. Oke, untuk mencabut tabulasi itu kalian tinggal klik tabulasinya, kemudian kalian geser ke luar penggaris warna putihnya, entah itu ke atas atau ke bawah sampai tab stopnya berubah menjadi warna abu-abu seperti ini. Setelah itu kalian lepas di luar, maka tab stopnya otomatis akan hilang. Oke, lanjut kita ke contoh yang kedua. Oke, saya sarankan apabila kalian telah selesai menggunakan tabulasi yang di atas, usahakan dicabut semuanya. Misalkan sudah tidak digunakan atau misalkan sudah kita mau buat tabulasi yang baru dengan format yang lain, jangan lupa kalian cabut. Kenapa? Karena kalau kalian langsung ngetik dan kalian enter terus menerus, maka tabulasi yang di atas itu akan ikut terus. Nah, untuk itu saya sarankan usahakan dicabut tabulasinya semuanya sebelum kalian lanjut mengetik di bawahnya. Oke. Berdasarkan data di atas, maka kami merekomendasikan. Oke. Nah, di sini pertama ketik dulu. Pertama di sini ada tab stop rata kiri ya, saya letakkan di bagian 4, bisa di 3,5. Kemudian ini untuk titik 2-nya, kemudian untuk kalimatnya itu saya pasang tab stop di sini. Jadi ada 2 tab stop yang saya gunakan di sini untuk titik 2 dan untuk tulisannya kita tab, kita ketik titik 2, kemudian isinya. Sampai 60 buku per kelas. Oke, di sini kita dapat sedikit masalah. Di sini baris kedua dari pertama itu, baris kedua ketiga itu tidak rata dengan tulisan dengan adanya ya. Nah, di sini simpel saja, kita blok, kemudian segitiga bawahnya kita geser rata dengan tab stop yang kedua. Nah, seperti ini. Ini bisa kita atur kalau tulisannya terlalu jauh, kita geser masuk ke dalam sedikit. Oke, kurang lebih seperti itu. Kita lanjut bagian kedua. Sini kita tab, kemudian kita tab lagi 1 kali. Perawatan buku haruslah intensif agar buku dapat awet dan tahan lama, serta dapat digunakan oleh siswa tiap tahunnya. Ketiga, tab, kemudian tidak mengizinkan sekolah lain untuk meminimalisir terjadinya plagiat dan pelanggaran hak cipta. Oke, sip. Oke, di sini kita lanjut ke tanda tangan untuk ketua perpustakaannya. Ini jangan lupa tabulasinya dicabut, kemudian segitiga bawahnya dipindahkan ke tempat semula. Dan untuk tanda tangannya itu kita menggunakan tabulasi rata tengah. Kita taruh di sini. Ketua perpustakaan. Kita enter 2 kali, kemudian kita tab lagi, kita ketik nama ketuanya. Sorry. Ini SPD. Oke, ini kalau terlalu jauh kita kasih dekat sedikit supaya oke, sip. Nah, lanjut kita mengatur
ketebalannya kita blok. Jangan lupa pakai shortcut ya, biasakan pakai shortcut supaya supaya kerjaan kalian itu bisa lebih cepat. Ini B, ini bold, ini rekomendasi, Ctrl B, pertama, kedua, dan ketiga Ctrl B. Kemudian produktivitas, Ctrl U dan Ctrl I, meminimalisir U sama I, dan yang terakhir adalah nama ketua perpustakaannya, bold sama U. Oke, jadi seperti itu untuk tabulasi. Dan untuk memasang tabulasi dengan cara yang manual, ini kan cara otomatis, langsung kalian klik tabulasi yang di atas. Nah, untuk cara manualnya kalian tinggal tekan tombol alternatif, kemudian O. Nah, itu di atas ada Office 2003 akses, artinya key yang kita akses adalah key untuk Office 2003. Sampai di mana tadi? Alternatif, saya ulang ya. Alternatif O T. Nah, otomatis muncul tabs yang seperti ini. Kalau kita perhatikan kursor kita posisinya ada di kode. Kita masuk kembali. Nah, di sini sudah terpasang 1 2 3, ada 4 tabulasi, ada di sini, di sini masing-masing sudah ada fungsinya. Oke, kalau kita mau tambah tabulasi yang baru, kita tinggal ketik di sini. Misalkan saya pasang di 12, kemudian kita pilih jenis tabulasinya, tabulasi rata tengah misalkan. Setelah itu saya klik set. Nah, di sini sudah ada tabulasi 12. Setelah itu saya oke, maka otomatis tab stop baru akan terbuat sesuai dengan yang kita isi di menu tabs tadi. Oke, mungkin itu saja yang kita bahas pada bagian kedua ini. Selamat berlatih. Seperti biasa, filenya bisa kalian download di link deskripsi di bawah. Saya Ikhwan undur diri. Wassalam.